Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Sari Mega dengan NIM L1A119039 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi 2019. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau yang sering dikenal dengan sistem silvikultur TPTJ. Di sini saya akan membahas tentang apa itu, kenapa dimunculkannya TPTJ, sasaran TPTJ, tujuan TPTJ, dan apa-apa saja kegiatan dalam TPTJ ini. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu asal-usul dikeluarkannya teknik silvikultur TPTJ. Nah, sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia dilaksanakan dengan sistem tebang pilih tanah Indonesia atau yang sering dikenal dengan TPTI. Akan tetapi hasil yang diperoleh kurang maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya yang tidak sesuai yaitu yang pertama, hasil kegiatannya belum terlihat di lapangan sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa areal bekas tebangan tidak ada kegiatan. Yang kedua, secara teknis menemukan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasannya. Setelah mengetahui hasil yang dikemukakan, lalu dikeluarkan tentang tebang pilih tanam jalur, atau yang sedang kita bahas saat ini yaitu tentang TPTJ. Pada tindakan silvikultur TPTJ ini yang akan dibahas yaitu jenis-jenis yang ditanam dan tujuannya. Jenis yang ditanam dalam silvikultur ini yaitu tanaman komersial setempat yang berumur sedang sampai yang berumur panjang. Yang diutamakan yaitu dari jenis-jenis Dipterocarpaceae. Tujuan dari tebang pilih tanam jalur ini adalah agar kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dengan tindakan silvikultur melalui jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan lebih terjamin. Lalu masuk ke apa-apa saja sasaran tebang pilih tanam jalur. Yang pertama yaitu mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Jadi segala sesuatu pemanfaatan harus diatur agar kayu pada hutan alam produksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, meningkatkan potensi hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan dengan cara menanam tanaman komersial yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan atau kontinuitas produksi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mempermudahkan pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan. Selanjutnya yaitu definisi dalam TPTJ atau istilah-istilah yang ada di TPTJ. Yang pertama ada jalur bersih, jalur bebas naungan, jalur tanam, jalur antara, pemeliharaan. Yang pertama kita bahas yaitu jalur bersih. Jalur bersih adalah jalur yang bebas dari semak-semak dengan lebar 3 meter menjadi tempat penanaman. Jalur bebas naungan. Jalur bebas naungan adalah jalur yang lebarnya 10 meter yang bebas dari pohon-pohon yang dapat menaungi atau anakan pohon dari sinar matahari. Jalur tanam. Jalur tanam adalah jalur bersih jalur dari bebas naungan. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yaitu suatu kegiatan pemeliharaan tanaman muda identik dengan tanaman muda dengan membebaskan tanaman pokok dari tumbuhan pengganggu dengan cara melakukan pembabatan atau pemangkasan atau juga mencabut rerumputan tanaman pengganggu lainnya di sekitar tanaman. Lalu ada pembebasan vertikal.
Pembebasan vertikal yaitu suatu pemeliharaan atau suatu kegiatan pemeliharaan untuk memberikan sinar langsung dan ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman dengan cara mematikan pohon penyaing dan menaungi atau mendesak tajuk tanaman-tanaman produk. Yang terakhir, peracunan. Peracunan atau ini bersifat membunuh. Peracunan di sini yaitu kegiatan yang bertujuan mematikan. Mematikan pohon dengan cara melukai sekeliling batang sampai kayu, kemudian dikucuri arborisida. Bertujuan agar tanaman atau pohon yang telah dilukai sekeliling batangnya mati. Kegiatan dalam TPTJ. Nah, yang pada tahap ini kita melakukan yang pertama yaitu rancangan PAK atau risalah hutan. PAK di sini bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, kegiatan pengusahaan hutan pada area areal kerja tahunan. Lalu, PAK dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja dalam peta kerja yang masing-masing luasnya 45 sampai 100 hektar. Yang kedua ada pembukaan wilayah. Pembukaan wilayah sering disingkat dengan PWH. PWH dilakukan 1 tahun sebelum pemanenan. Selanjutnya yaitu pengadaan bibit. Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Sumber benih atau bibit berasal dari biji, anakan alam, pencabutan, dan stek pucuk. Selanjutnya ada penebangan. Penebangan pohon berdiameter 40 cm ke atas dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. Pohon yang ditebang semua jenis berdiameter 40 ke atas dan hasil tebangan dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Arah penebangan sesuai arah pembuatan jalur tanam. Lalu selanjutnya ada penyiapan lahan. Yang pertama yaitu pembuatan jalur tanam dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama membuat jalur tanam selebar 10 meter. Yang kedua, pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam dan anakan pohon tersebut. Lalu, proses yang kedua yaitu pembersihan jalur tanam. Pembersihan jalur tanam yaitu dengan jarak 1,5 meter di kiri kanan sumbu jalur tanam. Pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanaman dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggak. Pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter. Lalu terdapat pembuatan dan pemasangan ajir. Ajir dibuat dari kayu atau bambu berdiameter 2 cm dan panjangnya sekitar 150 cm dan kemudian bawah dari bambu tersebut diruncingkan untuk menancapkan ke dalam tanah. Biasanya digunakan untuk pematokan atau mengatur jarak tanam. Lalu ada penanaman. Penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan membersihkan jalur tanam. Penanaman dilaksanakan biasanya pada musim hujan, digunakan agar bibit tidak mati dan tidak stres ketika dipindahkan. Jarak tanaman dalam satu larikan tanaman selebar 5 meter. Lalu ada pemeliharaan tanaman. Tahap ini adalah hal yang paling penting dan yang dirasa mungkin banyak tahapan-tahapannya. Yang pertama, pemeliharaan tanaman muda adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara menyiapkan atau membuat kondisi tempat lebih baik agar tanaman muda tumbuh lebih secara optimal. Jadi,
Perawatan tanaman muda ini dilaksanakan dengan cukup baik atau secara optimal agar tanaman muda tersebut tidak rentan akan kematian dan tetap tumbuh dengan subur atau optimal. Dalam pemeliharaan tanaman dilakukan pemilihan satu tanaman tumbuh paling baik dari 3 tanaman yang ditanam. Tahap-tahap kegiatan tahap-tahap kegiatan pemeliharaan yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan di sini berarti kita harus menyiang, yaitu seperti membersihkan gulma, membersihkan rumput-rumput. Sedangkan penyulaman dilakukan secara 2 kali. Penyulaman yang pertama dilakukan ketika umur tanaman 1 bulan. Yang kedua, penyulaman yang kedua dilakukan ketika umur tanaman sudah mencapai 1 tahun. Lalu ada pemupukan. Pemupukan ini tentunya kita sudah tahu kalau pemupukan dilakukan untuk menambah unsur hara pada tanah pada tanaman agar tanaman tumbuh dengan baik. Pemupukan ini dilakukan bila tanaman memiliki kondisi fisik yang kurang baik, seperti daunnya menguning atau ada hal-hal lain yang dianggap kurang baik, seperti kekurangan unsur hara dan lain-lain. Dosis pupuk mempertimbangkan yang pertama hasil analisis tanah, yang kedua pertimbangan ekologis dan mempertimbangkan perhitungan ekonomi. Selain pemupukan tentunya ada pengendalian hama dan penyakit. Hama di sini bersifat seperti contoh hama di sini yaitu ada belalang, ada babi, ada kumbang yang bersifat merusak, seperti binatang-binatang yang merusak. Kalau penyakit biasanya ciri-ciri penyakit yaitu mumifikasi, kanker, tumor batang, dan lain-lain. Contoh yang dapat kita ambil yaitu karena kita mengambil jenis tumbuhan komersil seperti Dipterocarpaceae. Yang pertama yaitu kita ngambil contohnya yaitu meranti atau sorea. Meranti ini sering terkena hama dan penyakit. Contohnya yang menyerang yaitu ulat tanah dan penggerek batang. Ulat tanah ini bersifat memakan akar tanaman yang berumur 1 tahun, yang menyebabkan tanaman mati. Pencegahannya biasanya kita dapat melakukan yaitu mengganti tanaman dan mematikan ulat. Jadi ulat-ulat pemakan akar tadi harus dimusnahkan, kalau tidak dia akan terus berkembang dan memakan tanaman-tanaman yang lainnya. Selain itu ada penggerek batang. Penggerek batang ini sudah dapat kita kenal yaitu dengan cara melubangi batang sehingga tanaman tersebut mati. Dia menyerang pada pangkal batang yang berumur 3 tahun. Penyebaran diatasi dengan dierikasi tanaman yang terserang. Biasanya bekas ulat penggerek itu menyisakan lubang-lubang pada tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut keropos dan akhirnya bakal mati. Biasanya di sini dapat dicegah contohnya dengan cara menambahkan air sunlight dan pewangi lalu disiramkan ke dalam lubang tersebut, maka dapat mematikan ulat penggerek batang tersebut. Atau dengan cara memasukkan kayu pada lubang bekas ulat penggerek tersebut. Selain itu, ada pemantauan. Tentunya ketika kita sudah menanam dan setelah melakukan segalanya, kita harus tetap memantau agar tanaman tersebut tidak terjadi hal-hal yang membuat tanaman tersebut tidak tumbuh optimal. Agar tanaman yang dihasilkan optimal atau sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya pencegahan sehingga kerugian atau kegagalan yang lebih besar dapat dihindarkan. Lalu, tujuan dan sasaran TPTJ. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan pemanfaatan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap kayu dan pemanenan yang lestari. Sasarannya adalah
pada hutan alam bekas tebangan di areal IUPHK dan KPHP. Tentunya kita akan membahas tentang tindakan silvicultur. Oleh karena itu, kita harus mengerti definisi-definisi penting dalam sistem silvicultur. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu pemanenan tebang pilih. Pemanenan tebang pilih sini yaitu tebangan berdasarkan limit diameter dan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati. Jadi ketika menebang harus berdasarkan limit diameter. Misalnya limit diameter yang harus ditebang yaitu 40 cm ke atas. Jadi tanaman yang memiliki ukuran diameter ketika masih 10, 20 itu tidak boleh ditebang karena akan melanggar, akan merusak keanekaragaman hayati setempat. Yang kedua yaitu penanaman dalam jalur. Ini mencakup tentang apa yang kita bahas sekarang, TPTJ, yaitu kegiatan menanam dalam rangka memanfaatkan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan. Jadi tanaman-tanaman yang ditanam yaitu tanaman-tanaman unggulan seperti meranti karena termasuk tanaman komersial dari daerah setempat. Dalam TPTJ ini ada dampak terhadap vegetasinya. Secara umum, jenis non-komersial mendominasi di hampir setiap plot penelitian pada setiap umur dari tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon. Pada seluruh plot penelitian, sebaran kelas diameter pohon berbentuk kurva, eksponensial, negatif, atau kurva terbalik. Untuk tingkatan permudahan keanekaragaman pada jenis pancang dan tiang termasuk ke dalam tingkatan sedang, yaitu pada kisaran 2. Namun, pada tingkat semai, keanekaragaman jenis tergolong rendah, berada pada kisaran 18. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat memberi pengetahuan atau materi yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Semoga dari video-video kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.